Saudara, bulan ini kita belajar sama-sama tentang leadership, tentang kepemimpinan. Dan setelah 2 minggu saudara mendengarkan khotbah tentang kepemimpinan, saya mau tanya dulu saudara. Siapa yang yakin dirinya adalah pemimpin? Angkat tangan saudara. Oh, luar biasa. Yang masih belum angkat tangan, masih ragu? Atau enggak datang 2 minggu kemarin? Saudara, hari ini saya rindu akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara baca sebuah buku, maka ada 3 bab yang akan kita pelajari. Ya, nggak sampai 10, karena kalau 10 bab butuh seminggu untuk selesai khotbahnya. Tapi cukup 3 saja, karena saya merasa ini yang paling esensi, paling penting untuk kita harus mengerti tentang kepemimpinan. Yang pertama, why we lead. Kenapa kita harus memimpin? Kenapa kita jadi pemimpin? Kemudian, who is the leader? Siapakah pemimpin itu? Bagaimana sih karakter-karakter pemimpin yang seharusnya dimiliki? Dan yang ketiga adalah how we lead. Bagaimana kita memimpin? Nah, saya berdoa pagi firman Tuhan siang hari ini bisa menolong kita memahami dan pada akhirnya kita bisa praktek sama-sama. Yang pertama, why? Pertanyaan why ini penting. Alasan kenapa kita memimpin itu penting. Karena kalau kita tidak tahu alasannya, kita nggak akan melakukan. Betul? Kalau kita tidak mengerti alasannya, kalaupun kita melakukan, itu tidak akan punya konsistensi, tidak bisa long term. Karena itu, jawaban dari pertanyaan why inilah yang kita harus tangkap. Why we lead? Kenapa kita memimpin? Saya mau mulai dari ayat ini. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Firman Tuhan katakan Allah memberkati mereka dan mengatakan kepada mereka, beranak cuculah dan penuhilah bumi dan kuasailah itu. Berkuasalah atas ikan di dalam laut dan burung-burung di udara. Berkuasalah atas setiap makhluk yang hidup yang bergerak di atas bumi. Kadang-kadang kita baca ayat ini, kadang-kadang cuma diambil yang atas. Beranak cucu dan berkembang biak. Penuhilah bumi. Wah, berarti kita harus cepat menikah. Ya kan? Apalagi dikatakan penuhilah bumi, berarti harus cepat punya anak dan anaknya banyak. Betul? Gak ada yang bilang betul. Tapi saudara, saya mau kasih tahu, yang bagian atas itu bukan yang terpenting. Yang terpenting yang bawah, saudara. Yang atas itu hanya menunjang dari yang bawah. Jadi jangan sampai kita cuma sekedar, oh firman Tuhan katakan kita harus beranak cucu, berarti harus cepat menikah dan punya anak. No, bukan itu esensinya. Oke, jadi anak-anak muda di sini yang belum menikah, ya, atau yang masih mencari, saudara jangan khawatir. Bukan itu esensinya, amin? Nah kan nggak mau amin? Nah susah memang saudara. Bukan itu esensinya. Tapi yang penting justru yang bawah. Beranak cucu, penuhi bumi itu untuk melakukan yang bawah. Apa itu? Berkuasa. Bahasa Inggris juga sama. Ya kan? Dikatakan subdue it. Have dominion. Taklukkan bumi, berkuasalah atas bumi. Di beberapa terjemahan yang lain juga bilang yang sama, saudara. Bahasa Indonesia masa kini dari ayat ini dikatakan kemudian diberkatinya mereka dengan ucapan beranak cuculah yang banyak supaya keturunanmu mendiami seluruh muka bumi serta menguasainya. Jadi tujuannya itu untuk menguasai bumi. Kamu kutugaskan untuk mengurus ikan-ikan, burung-burung dan semua binatang lain yang liar. Tuhan memberikan kita sebuah panggilan. Dari sejak awal manusia diciptakan, Tuhan memberikan kita sebuah calling. Tuhan memberikan kita sebuah destiny. Apa itu? Berkuasa. Coba bilang kanan kiri, saudara katakan berkuasa. Apakah orang di sebelah saudara dengan model seperti itu layak berkuasa? Jawabannya satu, layak. Karena kita memang dari awal, dari sejak semula Tuhan ciptakan untuk berkuasa. Saudara, kalau saudara mendengar kata berkuasa, jangan berpikir, wah ini politik nih. Enggak. Berkuasa itu panggilan.
Amin. Dan firman Tuhan katakan ada tugas yang diberikan buat kita, ada misi yang diberikan buat kita. Bahasa Inggris juga bilang katakan take charge, be responsible, bertanggung jawablah. Jadi kesimpulan dari ayat ini sederhana, sore. Kesimpulannya bukan soal beranak cucu, no. Kesimpulannya adalah memimpin itu adalah bagian dari diri manusia sejak Tuhan menciptakan. Saudara suka atau enggak suka, kita diciptakan oleh Tuhan dengan DNA memimpin. Amin. Ini bukan soal saudara orang dominan atau bukan. Saudara orang punya karunia rasul atau bukan. Saudara punya karunia memimpin atau bukan. No, bukan itu. Tapi ini berbicara soal panggilan yang Tuhan berikan buat kita. Dari sejak awal manusia diciptakan. Yang kedua, memimpin adalah misi yang Tuhan berikan. Jadi waktu saudara lahir ke bumi ini, gitu ya. Saudara punya tugas. Apa itu? Memimpin. Kita punya misi yang kita harus selesaikan di bumi ini, yaitu menjadi pemimpin. Nah yang ketiga, Tuhan memberkati manusia untuk apa, saudara? Untuk memimpin. Jadi jelas tadi kita ayat yang kita baca jelas dikatakan bahwa Tuhan memberkati mereka untuk apa? Untuk memimpin. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan untuk kepuasan kita sendiri, no. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk sekedar supaya hidup kita nyaman, enggak. Tapi sejak awal firman Tuhan katakan Tuhan memberkati manusia untuk apa? Memimpin. Jadi kalau saudara merasa hidup saudara kurang berkat, mungkin karena saudara nggak mau memimpin. Berkat di sini bukan hanya bicara masalah harta, saudara ya. No, banyak hal. Banyak hal yang lain yang berbicara masalah berkat. Nah, alasan yang berikutnya kenapa kita memimpin. Di Matius 6 ayat yang ke-9 sampai ke-10, di situ mengajarkan tentang bagaimana Yesus mengajari kita untuk berdoa, betul? Doa Bapa kami. Di awal doa itu, Yesus berkata begini. Yesus ngajari kita berdoa seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terjemahan yang lain memakai kata memerintah. Semoga engkau memerintah di bumi dan kehendakmu ditaati seperti di surga. Kiranya engkau datang dan memerintah sebagai raja. Dan biarlah apapun yang engkau kehendaki terlaksana di dunia ini sama seperti kehendakmu selalu terlaksana di surga. Kenapa Yesus ngajarin kita berdoa? Dan di awal doa itu disebut kalimat ini. Ada rahasianya. Tuhan mau supaya manusia membawa pemerintahan Allah dari surga ke bumi. Kenapa? Karena ini. Di Mazmur 115 ayat 16. Dibilang seperti ini, surga milik Tuhan, tetapi ia memberikan bumi kepada manusia. Sekali lagi, surga milik Tuhan, tapi ia memberikan bumi kepada manusia. Jadi dari sejak awal Tuhan menciptakan bumi untuk siapa? Saudara dan saya. Kalau misalnya saudara lihat film-film kerajaan, ya, entah itu film Hollywood, entah itu film Korea, film Mandarin, film Turki mungkin, ya kan? Yang namanya kerajaan itu selalu punya isu yang sama. Apa itu? Memperluas daerah kekuasaan. Betul? Jadi, kerajaan Allah yang pusatnya ada di surga, itu Tuhan mau supaya diperluas. Kekuasaannya nyampe ke bumi. Dan siapa yang bertugas membawa kekuasaan kerajaan Allah itu nyampe ke bumi? Siapa saudara? Kita. Saudara dan saya. Itulah kenapa kita harus memimpin. Supaya kerajaan Allah yang ada di surga pusatnya itu juga punya pengaruh sampai ke bumi.
Artinya begini saudara, dimanapun Tuhan tempatkan saudara, kita harus mengusahakan supaya apa? Kerajaan Allah terjadi. Kehendak Tuhan terjadi. Saudara ada di tempat kerja, usahakan kerajaan Allah terjadi di sana. Saudara ada di kampus, usahakan kerajaan Allah, pemerintahan Allah terjadi di sana. Saudara ada di rumah, di keluarga, pastikan kehendak Allah terjadi di sana. Amin. Itu tugas dari kita semua. Nah, saya mau kasih beberapa ilustrasi. Minta tolong Vivi, maju Vivi. Kemudian minta tolong Rio, ayo maju yuk. Ayo, maju. Tepuk tangan buat mereka dong. Iya. Ya, kita akan belajar sama-sama dengan dua orang teman kita ini. Oke, misalnya Vivi ini adalah negara Amerika gitu ya. Negara Amerika, saya Indonesia. Saya cinta Indonesia saya. Nah, misalnya wilayah ini adalah wilayahnya Vivi. Ya kan? Di panggung ini semuanya adalah wilayah Vivi. Berarti yang berkuasa di sini adalah Vivi. Undang-undang yang berlaku di sini adalah punya Vivi, betul? Nah, Rio ini adalah duta dari negara saya. Youth pastor saya. Dia saya kirim untuk menjadi duta negara saya Indonesia ke negaranya Vivi. Jadi dia saya kirim. Nah, udah, jangan deket-deket. Jadi Rio punya wilayah, saudara, tempat di mana dia tinggal, berkantor, ya kan? Yang namanya wilayah kedutaan, betul ya? Kalau saudara yang pernah belajar. Nah, di dalam wilayah kedutaan ini, tebak, yang berkuasa siapa? Undang-undang yang berlaku punya siapa? Punya saya. Walaupun ada secara teritorial ada di wilayahnya Vivi. Tapi di dalam lingkaran kedutaan ini adalah kekuasaan saya. Undang-undang yang berlaku di sini adalah undang-undang saya. Nah, sama. Saudara dan saya juga gitu. Filipi 3 ayat 20 dikatakan kewargaan kita itu surga. Kewargaan kita itu surga. Saudara dan saya kita diutus ke bumi ini menjadi duta kerajaan Allah. Tugas kita apa? Dimanapun Tuhan tempatkan, kita harus mengusahakan teritorial itu dikuasai oleh kerajaan Allah. Saudara bisa tangkap maksud saya? Itulah kenapa kita harus memimpin. Supaya apa? Supaya pemerintahan kerajaan Allah terjadi dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kalau saudara menolak untuk memimpin, aku nggak mau jadi pemimpin. Berarti saudara sedang mengkhianati misi saudara. Kalau namanya tentara itu saudara sedang desersi. Iya nggak? Tidak bisa. Nah, satu kali saya ditanya sama ada orang yang bertanya ke saya begini. Kalau kita semua pemimpin, terus siapa yang dipimpin? Ya kan, kita semua pemimpin kan? Amin. Terus siapa yang dipimpin? Jawabannya sederhana. Masing-masing dari kita punya kekuatan. Kita punya karunia secara khusus yang Tuhan berikan. Betul? Nah, bagaimana caranya kita memimpin? Kita saling memimpin satu sama lain di dalam area kekuatan kita. Contoh misalnya, di sebuah area, di sebuah kesempatan, Vivi jauh lebih pinter, gitu ya, jauh lebih punya kemampuan. Maka dia yang memimpin kita semua. Coba Vivi di depan, kita ikut. Nah, Vivi pimpin kita kemanapun kamu mau. Kita ngikut. Silakan Vivi. Oke, kita ke kanan. Kiri lagi. Nah, seperti itu saudara ya. Di area yang lain, Rio yang lebih punya kekuatan. Kita ikut saudara. Rio silakan pimpin. Nah kan. Putar. Jadi saudara nggak perlu bingung.
Ya kan? Dan enggak perlu malu, enggak perlu gengsi. Kok enak ya? Si itu mimpin terus aku harus ngikutin. Loh, kalau memang itu area kekuatannya dia, enggak apa-apa. Kita enggak perlu merasa rendah diri kalau kita dipimpin orang lain. Amin. Enggak perlu. Karena ada waktunya di mana Tuhan memang berikan kita kekuatan lebih, kemampuan lebih, kita yang mengambil alih pimpinan. It's okay. Disitulah sebenarnya kepemimpinan majemuk berjalan. Betul? Teman-teman yang PK, teman-teman yang PJ. Kepemimpinan majemuk berjalan seperti itu. Karena itu, saudara, kita harus tahu masing-masing apa kekuatan kita. Apa kelemahan kita. Orang yang minder itu adalah orang yang tidak sadar dengan kekuatannya. Sebaliknya orang yang sombong adalah orang yang merasa lebih daripada yang dia bisa. Nah, harus yang seimbang. Saudara. Kita harus tahu apa kekuatan saya, apa kelemahan saya. Dan kita belajar untuk lihat teman-teman kita punya kekuatan di mana dan kita belajar untuk ikut dipimpin. Oke? Tepuk tangan buat mereka berdua, silakan kembali. Oke, pertanyaan why sudah terjawab. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Who is the leader? Siapakah pemimpin itu? Bagaimana sih karakter-karakter pemimpin yang berkenan di mata Tuhan? Nah, firman Tuhan memberikan kita sebuah jawaban, saudara. Di kitab Keluaran, kitab Keluaran 18 ayat 21, Musa bertemu dengan mertuanya yang bernama Yitro. Jadi Musa waktu itu sedang memimpin bangsa Israel di padang gurun, dan kemudian Yitro datang mengunjungi, dan Yitro melihat bagaimana Musa memimpin. Kemudian Yitro memberikan sebuah panduan kepada Musa, bagaimana dia memilih pemimpin untuk bangsa Israel. Yitro berkata begini kepada Musa, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada penganjaran suap. Jadi ada 4 kriteria. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu sebagai pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, dan pemimpin 10 orang. Jadi ada 4 kriteria, 4 karakter yang harus dimiliki seorang pemimpin. Nah, mari kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah cakap. Katakan sama-sama cakap. Bukan cakap, saudara ya. Kalau cakap itu saya. Cakap itu berbicara tentang kekuatan. Berbicara tentang kemampuan, berbicara tentang kebijaksanaan, efisien, dan memiliki sumber daya. Jadi orang yang cakap adalah orang-orang yang memiliki kemampuan. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita memiliki semua ini? Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Caranya adalah dengan bagaimana kita terus belajar. Bagaimana kita terus bertumbuh setiap hari. Bagaimana kita bertahan dalam setiap proses, tidak mencari jalan pintas, tapi kita bertahan di proses itu sampai kita menang. Kalau saudara sedang mengalami tekanan dalam hidupmu, jangan bingung cari jalan pintas. Setialah di sana. Ikutin prosesnya. Berat, iya. Nggak enak, iya. Tapi ikutin prosesnya. Karena dari situlah saudara sedang bertumbuh. Ada yang di sini suka angkat beban? Atau saudara sudah terlalu banyak beban kehidupan? Beban hidup? Saya suka angkat beban di rumah saya. Kelihatan kan badannya udah. Kalau pas lagi angkat beban, sakit, iya. Apalagi kalau yang paling saya benci adalah kalau latihan shoulder. Waduh, itu paling saya benci. Karena perih banget gitu. Tapi kalau misalnya waktu saya merasakan perih itu, dan saya mau, udahlah
Gak usah dilanjutin lah, sakit lah, capek lah. Saya taruh dumbbellnya. Kira-kira saya bertumbuh nggak? Otot saya berkembang nggak? Nggak. Saya harus bertahan dalam proses itu. Sampai selesai. Besoknya ulang lagi. Latihan lagi. Lusa sama. Latihan lagi. Pertumbuhan itu seperti itu. Masalahnya adalah seringkali kita berusaha untuk cari jalan pintas. Kita nggak mau bertahan di tengah-tengah semua kesulitan itu, ya kan? Bahkan kita halalkan segala macam cara, bahkan itu melanggar prinsip kebenaran, nggak apa-apa. Yang penting saya keluar dari kesakitan ini, saya keluar dari proses ini. Itu yang membuat kita kehilangan kecakapan. Kalau saudara mau jadi pemimpin, terus punya kemauan untuk belajar, amin, bertumbuh. Jangan saudara merasa bahwa udahlah aku sampai sini aja lah. Udah cukup lah. No. Dunia ini terus berkembang. Ya enggak? Terus berkembang. Kalau kita enggak mau belajar, saudara, kita enggak akan bertumbuh dan kita akan kehilangan kecakapan. Semua hal ini kita dapat waktu kita belajar. Termasuk belajar untuk setia dalam setiap proses. Buat teman-teman anak-anak muda di sini, cintai proses. Walaupun hasilnya nggak kelihatan, cintai proses. Kenapa? Proses tidak akan mengkhianati hasil. Atau kebalik, hasil tidak akan mengkhianati proses. Jangan bingung cari jalan pintas. Jangan cintai yang instan, walaupun mie instan itu enak. Semua yang instan kan nggak sehat, benar nggak? Semua makanan instan nggak sehat, ya kan? Itu kenyataannya. Sama, semua hal yang instan itu juga nggak baik buat kita. Yang kedua, dikatakan tadi Imam Yitro bilang kepada Musa, pemimpin yang kedua adalah takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Menghormati Tuhan lebih dari apapun. Mengagumi Tuhan di atas segalanya. Kalau kita adalah orang yang takut akan Tuhan, maka kita akan tempatkan Tuhan di posisi tertinggi dalam hidup kita. Contoh paling gampang, saudara, kalau saudara mau datang di ibadah ini, kalau saudara percaya di sini ada Tuhan, saudara akan persiapkan saudara dengan baik sebelum saudara datang, betul? Dan saudara nggak akan terlambat datang di ibadah kalau saudara menghargai Tuhan. Masalahnya ada seringkali kita lupa. Kita lupa ada Tuhan. Bahkan waktu dalam kehidupan sehari-hari kita lupa bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Jadi akhirnya apa, saudara? Kita melakukan hal-hal yang buruk karena merasa bahwa nggak ada orang yang lihat. Takut akan Tuhan berbicara soal sikap hati kita kepada Tuhan. Bagaimana kita menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, walaupun tidak ada manusia yang lihat. Karakter yang kedua yang harus dimiliki pemimpin adalah takut akan Tuhan. Yang ketiga, berbicara orang yang dapat dipercaya. Bahasa Inggrisnya pakai man of truth. Dapat dipercaya, dapat diandalkan, bisa bertanggung jawab. Kalau saudara bekerja dengan orang dengan kriteria seperti ini, kira-kira apa yang kita rasakan? Kita merasa aman. Ya enggak? Kalau kita punya pemimpin yang seperti ini, kita merasa aman. Kenapa? Pemimpin kita orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. Dia bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan. Orang yang bukan hanya sekedar berkata saja, ngomong saja, tapi juga tindakannya sesuai dengan apa yang dia katakan. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, apa yang dilakukan sama, dapat dipercaya. Apakah kita sudah menjadi orang seperti ini, saudara? Bisa diandalkan, bertanggung jawab. Waktu Tuhan berikan kita sebuah area tanggung jawab,
Apakah kita kerjakan itu dengan baik atau enggak? Daud memberikan teladan buat kita. Waktu dia disuruh papanya menggembalakan kambing domba, dia jaga sungguh-sungguh dengan baik. Walaupun kambing dombanya cuma berapa? 2 atau 3 ekor. Kambing dombanya enggak 100, enggak 1000, enggak, cuma 2 sampai 3 ekor. Tapi dia jaga benar-benar. Kalau ada singa, dia lawan singa. Kalau ada beruang, dia lawan beruang. Sebenarnya kalau jadi Daud kan tinggal gampang aja. Alah cuma 2. Papa di rumah punya 1000, kehilangan 2 enggak ngefek lah. Tapi ini bicara soal tanggung jawab. Sekecil apapun tanggung jawab yang ada dalam kehidupan saudara yang Tuhan izinkan, kerjakan itu. Amin. Jadilah orang yang dipercaya, bisa diandalkan, bertanggung jawab. Yang keempat, benci kepada suap. Maksud dari benci kepada suap adalah tidak mencari keuntungan pribadi. Seorang pemimpin harusnya adalah orang yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. No. Dia tidak memikirkan supaya bagaimana dirinya merasa nyaman, merasa untung. No. Pemimpin adalah orang yang lihat kepada orang lain. Bagaimana dirinya bisa menolong orang lain. Bagaimana hidupnya bisa menjawab kebutuhan orang lain. Itu pemimpin. Dan bagaimana kita bisa praktek seperti ini? Paling gampang di komunitas. Coba saudara lihat, teman-teman komsel, teman-teman sisi, kira-kira apa ya yang mereka butuhkan? Apa yang saya bisa untuk bisa menjawab kebutuhan mereka? Kalau saudara seperti itu, saudara pemimpin. Tidak peduli saudara status saudara PK atau bukan, helper atau bukan, nggak ada hubungan. Itu kenapa di SMCC kita sama-sama belajar bahwa pemimpin itu bukan posisi, tapi fungsi. Siapapun saudara, mau dalam posisi apapun, engkau pemimpin. Nggak peduli ada label pemimpin komunitas, nggak peduli. Saudara tetap pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin adalah orang yang tidak hanya fokus ke dirinya sendiri, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak mencari kenyamanan sendiri, tapi lihat ke orang lain, jawab kebutuhan mereka. Ayat ini juga bicara tentang bagaimana pemimpin itu adalah orang yang tidak mengubah pikirannya karena uang. Saudara hati-hati. Kalau sudah bicara masalah uang, hati-hati. Uang itu penting. Benar gak? Tapi bukan yang terpenting. Jangan sampai hidup kita bisa dibeli karena uang. Jangan sampai integritas hati nurani kita bisa dibeli karena uang. Pemimpin adalah orang yang punya keteguhan. Hidup dalam kebenaran, gak peduli mau disogok pakai uang apapun. Itu pemimpin. Nah, 4 karakter pemimpin. Siapakah pemimpin itu sudah kita bahas. Yang terakhir, bagaimana kita memimpin? Kalau misalnya saudara ikut seminar-seminar motivasi, seminar kepemimpinan, atau saudara baca buku-buku kepemimpinan, ada banyak yang membahas ini. Bagaimana cara memimpin yang baik dan benar? Tapi kalau saya boleh memilih satu hal, satu kata, untuk supaya bagaimana kita bisa memimpin dengan efektif, saya mau pakai kata ini. Di kitab Zakaria 8 ayat yang ke-23, dikatakan beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Saudara, ada yang menarik di sini. Dikatakan ada 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa. Dikatakan kami mau pergi menyertai kamu. Dia mau ngikutin. Kamu mau kemana saya ikut. Saya mau mengikuti pimpinanmu. Kenapa? Karena dikatakan karena kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Terus
Matius 5 ayat 16 dikatakan demikianlah hendaknya sinarmu menerangi orang lain. Artinya lakukanlah perbuatan yang baik setiap saat sehingga waktu orang lain melihat teladanmu mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kalau saya boleh memilih satu kata bagaimana cara memimpin yang efektif adalah kata teladan. Bagaimana hidup kita dijadikan contoh, diikuti oleh orang lain. Bagaimana kita memimpin orang lain tanpa membuat orang merasa terpaksa. Ayat-ayat ini menjelaskan dengan baik buat kita. Filipi 3 ayat yang ke-17, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, saudara-saudara ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. 1 Korintus 11 ayat yang pertama dikatakan, jadi ikutlah teladan saya sama seperti saya juga mengikuti teladan Kristus. Jadi teladan kita sebenarnya berpusat kepada Kristus. Betul? Kita bisa menjadi pemimpin yang memiliki keteladanan karena kita juga mengikuti teladan Kristus. Kalau saudara ingat amanat agung Matius 28 berbicara seperti apa? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Terus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Memuridkan juga berbicara soal bagaimana kita transfer kehidupan. Transfer budaya. Bagaimana kita bisa membawa orang lain yang gaya hidupnya nggak karu-karuan, gaya hidupnya masih dalam dosa, punya gaya hidup Kristus. Nah, salah satu caranya adalah kita bisa lakukan dengan keteladanan. Apakah hidup saudara sudah jadi teladan buat orang lain? Kalau saudara sudah menjadi teladan, saudara adalah pemimpin. Sebaliknya, kalau saudara adalah pemimpin tapi hidupmu belum menjadi teladan buat orang lain, kita harus bertobat. Amin. Nah, satu ayat lagi menarik Rasul Paulus menulis buat anak rohaninya si Timotius. Dikatakan jangan sampai orang lain meremehkan engkau sebab engkau masih muda. Siapa yang di sini masih muda? Wih, ya. Semua langsung. Iya, kita semua masih muda. Gak ada yang tua di sini. Jangan sampai orang lain meremehkan engkau sebab engkau masih muda. Kenapa? Jadilah teladan mereka. Jadi supaya orang tidak meremehkan kita, jawabannya sederhana, jadilah teladan. Kita nggak bisa membungkam mulut orang yang mencemooh kita, benar nggak? Nggak bisa. Tapi waktu kita membuktikan dengan hidup kita, mereka nggak akan bisa berkata apa-apa. Biarlah mereka mengikuti caramu mengajar dan caramu hidup. Jadilah pedoman bagi mereka dalam hal kasihmu, imanmu, dan pikiranmu yang bersih. Jadi mari kita tunjukkan kepada semua orang bahwa kita adalah pemimpin dengan cara apa? Jadi teladan. Saudara, kalau berbicara teladan, bukan berarti kita harus jadi orang yang sempurna. No. Tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Betul? Tapi setidaknya mari kita belajar menjadi teladan dalam apa? Pertumbuhan kita. Jadilah teladan dalam pertumbuhan. Oke, kita punya kelemahan. Enggak apa-apa. Semua orang punya kelemahan. Tapi kita belajar. Belajar bertumbuh. Belajar mengatasi kelemahan. Belajar mengupgrade diri sampai kita menang. Dari situ kita bisa jadi teladan. Saudara punya kelemahan, jangan pasrah. Lah aku memang seperti ini, ya kamu harus terima. No. Belajar. Upgrade diri. Belajar. Lawan kemalasan. Sampai saudara menang. Dari situ kita jadi teladan. Amin. Saudara pernah dengar kata-kata ini? Action speak louder than words.
tindakan kita berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Terjemahan bebasnya ngomong seperti ini. Jangan ngomong doang. Jangan omdo. Buktikan dengan tindakan. Buktikan dengan kehidupan. Karena itu saya berpendapat bahwa kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang dilakukan dengan teladan. Mari jadi teladan. Amin. Kenapa? Karena begini, saudara. Kalau saudara ngomong sesuatu, tapi saudara tidak melakukannya dalam hidupmu, saudara nggak punya kuasa. Contoh, ayo teman-teman kita harus tepat waktu, kita harus disiplin. Tapi saudara nggak punya kedisiplinan. Saudara sering terlambat. Waktu saudara ngomong, ada tuduhan dalam pikiranmu. Iblis ketawa. Ngomong doang. Iya enggak? Akhirnya apa? Waktu saudara ngomong, saudara masa tertuduh. Saudara nggak lagi punya keyakinan waktu saudara ngomong. Dan waktu saudara nggak punya keyakinan, waktu saudara ragu-ragu, saudara nggak punya kuasa. Orang tidak akan mendengarkan saudara. Betul kan? Tapi waktu saudara punya kehidupannya, punya contohnya, dan saudara ngomong, saudara bisa ngomong dengan yakin. Jadi mari tunjukkan keteladanan kita. Undang teman-teman main musik ke depan. Terakhir, mari saudara, jangan ragu, jangan bimbang. Ingat, destiny kita, panggilan kita adalah menjadi pemimpin. Tidak peduli apa latar belakang kita. Tidak peduli pengalaman kegagalan kita di masa lalu. Tidak peduli kita ditinggalkan orang yang kita pimpin di masa lalu. Kita tetap pemimpin hari ini. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari tutup mata saudara, tundukkan kepala saudara. Dan kita datang kepada Tuhan. Kami mau datang siang hari ini kepadamu Tuhan. Dengan membawa hidup kami. Tuhan saat ini kalau masih ada di antara kami yang takut untuk memimpin. Ragu. Sering merasa tertuduh. Karena semua pengalaman di masa lalu, semua kesalahan di masa lalu. Saat ini kami berdoa. Tuhan patahkan setiap tipu muslihat iblis. Kami mau bangkit menjadi pemimpin. Menghidupi destiny, panggilan kami untuk memimpin. Menghadirkan kerajaan Allah. Dimanapun Tuhan tempatkan kami. Membawa kehendak Tuhan terjadi. Dimanapun Tuhan tempatkan kami. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan.